Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Hadirin semua, sobat-sobat, teman-teman semua dimana saja berada, alhamdulillah saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dalam channel kita ini, yaitu channel MSol Ayu Ngaji. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan, umur panjang, serta dilimpahkan rezeki yang lancar. Amin. Oke, langsung saja sahabat-sahabat semua. Dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan yang baik ini, atau dalam video kali ini, saya belum membahas tentang penjelasan-penjelasan atau materi-materi seputar keagamaan. Akan tetapi, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang datang dari salah satu audiens kita atau jamaah kita, di mana pertanyaan itu yang saya rasa cukup baik, cukup bagus, dan juga sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Maka dari itu, saya buatkan video ini khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut, serta sekaligus agar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua bisa ikut mengerti. Karena saya pikir, atau saya rasa, selain dari yang bersangkutan atau dari si penanya, untuk yang lain seperti sahabat-sahabat semua, teman-teman semua juga perlu untuk mengerti, perlu untuk memahami tentang apa yang akan menjadi jawabannya nanti. Biar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua tidak terjadi kesalahpahaman serta tidak menyimpan rasa penasaran. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, demi berkembangnya channel ini ke depan, saya minta dukungannya pada sahabat semua, teman-teman semua, dengan cara untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin ya ke teman-teman sahabat-sahabat semua. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan itu adalah, apa alasan atau latar belakang serta apa tujuan dari pembuatan channel YouTube ini, yaitu channel MSol Ayu Ngaji. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, langsung saja saya jawab ya. Kalau pertanyaan tentang alasan, berarti sama saja dengan pertanyaan tentang latar belakang, atau agak mirip dengan pertanyaan kronologi dalam pembuatan channel YouTube ini. Channel YouTube ini, yaitu channel MSol Ayu Ngaji, dibuat sebenarnya dengan berbagai alasan atau dengan berbagai latar belakang, atau bisa dibilang terinspirasi oleh suatu acara yang baru saja kita laksanakan kemarin, kurang lebih 1 bulan yang lalu, yaitu acara pelepasan santriwan-santriwati atau wisuda santriwan-santriwati yang baru saja mereka selesai menjalani pendidikan atau belajar materi-materi yang telah kami berikan. Di antara materi-materi itu adalah materi-materi tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar. Melalui acara itu, atau melalui momen itu, di satu sisi kita memang bangga pada mereka. Kita bangga atas kesuksesan mereka. Kita bangga atas keberhasilan mereka. Bahkan bisa dibilang mereka sukses dengan keberhasilan yang sangat memuaskan. Mereka sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar dan lancar, yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran yang benar, baik itu secara makhrajnya, secara ilmu tajwidnya, ataupun secara ilmu qiraahnya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang telah mereka dapat, ilmu yang telah mereka kuasai bisa bermanfaat khususnya untuk diri mereka sendiri serta untuk orang lain pada umumnya. Serta ilmu itu bisa diamalkan sebagaimana yang kita harapkan,
Amin. Itu memang satu sisi yang cukup kita banggakan. Tapi di sisi lain, kami atas nama dari Seksi Pendidikan masih merasa prihatin atau masih merasa khawatir pada nasib-nasib mereka tentang belajar materi-materi berikutnya, yaitu materi-materi kelanjutan dari materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari di waktu-waktu sebelumnya, yang memang materi itu belum sempat kami sampaikan pada mereka. Akan tetapi itu suatu hal yang sangat penting untuk dimengerti bagi mereka, hal yang sangat penting untuk dipelajari atau dipahami oleh mereka. Akan tetapi, apakah mereka akan tetap terus bersemangat untuk mempelajarinya? Atau apakah mereka akan terus punya kesempatan untuk belajar materi-materi tersebut? Itulah pertanyaan yang selama ini ada di benak kami. Dan pertanyaan itulah yang sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti, belum ada jawaban yang jelas. Maka dari itu wajarlah kalau ada rasa khawatir bagi kita untuk mereka, yang tentunya rasa kekhawatiran itu mempunyai alasan-alasan yang cukup mendasar. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, sebagai contoh alasan-alasan itu adalah: satu, mereka santriwan-santriwati yang baru saja diwisuda kemarin, dalam waktu dekat atau sebentar lagi mereka akan menempuh pendidikan formal. Mereka sebentar lagi akan masuk pada sekolah-sekolah lanjutan tingkat menengah, baik itu yang di SMP ataupun yang di sanawiyah. Bukan SMP dan sanawiyahnya yang kami bicarakan, karena semua sekolah itu baik, semua sekolah itu bagus dibanding mereka tidak sekolah. Yang jelas semua sekolah itu baik, semua sekolah itu bagus dengan syarat atau dengan catatan sekolahan itu memenuhi standar kelayakan untuk proses belajar mengajar. Mereka nanti kalau udah masuk pada sekolah-sekolah tersebut, udah pasti, udah jelas mereka akan semakin disibukkan dengan berbagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang semakin menumpuk. Waktu-waktu mereka pun akan semakin terkuras habis oleh aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Padahal di waktu yang sama, di posisi, situasi, dan kondisi yang sama pula, mereka masih sangat-sangat perlu untuk belajar. Mereka masih sangat-sangat perlu untuk memahami materi-materi tahap berikutnya sebagai materi lanjutan dari materi-materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau kita melihat pada usia-usia mereka, mereka semua adalah usia belasan tahun. Yang mana usia belasan tahun itu adalah usia-usia yang memang waktunya mereka untuk belajar. Memang waktunya mereka untuk sekolah, waktunya mereka untuk mengaji, serta waktu yang sangat produktif, waktu yang sangat efektif bagi mereka untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Yang jelas, waktu yang sangat produktif, waktu yang sangat efektif bagi mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Maka dari itu, siapapun mereka tetap harus sekolah, mereka tetap harus belajar, mereka tetap harus mengaji. Yang semua itu demi kebaikan mereka, demi masa depan mereka semua. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, di sisi lain, kita semua juga tahu kalau usia-usia belasan tahun itu adalah usia masa transisi bagi mereka, yaitu masa waktu beralihnya dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja. Di usia itu juga adalah usia yang sangat rentan, usia yang sangat-sangat labil, tapi sekaligus usia itu usia yang sangat menentukan bagi mereka. Karena di mana usia itu adalah usia saatnya mereka mencari jati diri untuk mereka. Maka dari itu, saya tekankan sekali lagi, siapapun mereka,
apapun alasannya, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, mereka tetap harus belajar. Mereka tetap harus sekolah, mereka tetap harus mengaji. Itu yang kedua. Untuk alasan yang ketiga, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, di sisi lain, seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan pesatnya kemajuan sains and teknologi manusia, sekarang udah masuk pada era globalisasi, era informasi, dan era digitalisasi, di mana era itu akan berpengaruh besar, akan berdampak besar bagi kehidupan kita, khususnya kehidupan generasi-generasi kita, kehidupan anak-anak kita, baik itu berdampak pada belajar, pada jiwa mereka, baik itu berdampak pada cara pikir mereka, baik itu berdampak pada kebiasaan-kebiasaan mereka, pada gaya hidup mereka, yang semua itu endingnya akan membentuk watak, sifat, ataupun karakter bagi mereka. Karena era itu akan membuat semua apa yang ada akan disodorkan di depan kita. Karena era itu akan mengemas rapih semua apa yang ada akan disodorkan di depan mata anak-anak kita. Era itu akan membuat dunia semakin kecil. Era itu akan membuat semua isi dunia akan ada di genggaman tangan kita. Semua isi dunia akan ada di genggaman tangan mereka, tangan anak-anak kita. Era itu akan membuat anak-anak kita semakin bebas, lepas, tak terbatas. Mereka akan semakin leluasa berselancar ke arah mana yang mereka inginkan. Mereka akan bisa mendengar semua apa yang mereka inginkan, dan juga mereka akan bisa melihat semua apa yang mereka inginkan. Padahal saudara-saudara semua, teman-teman semua, era itu, kondisi itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Akan tetapi era itu harus kita hadapi, harus kita sikapi, ataupun harus kita siasati. Nah, atas dasar 3 poin itulah, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pemikiran, ataupun dengan berbagai kepentingan, maka dibuatlah channel YouTube ini, yaitu channel M-Sol Ayo Ngaji. Channel M-Sol Ayo Ngaji ini dibuat dengan tujuan. Nah, ini sudah masuk pada tujuan. Tadi kan pertanyaannya, apa alasan atau latar belakang serta tujuan dibuatnya channel YouTube ini? Berarti dari tadi kita menjawab atau menjelaskan seputar alasan atau latar belakang dalam pembuatan channel ini. Walaupun penjelasan-penjelasan itu atau jawaban-jawaban itu secara global atau secara singkat. Untuk menjawab tentang tujuannya dalam pembuatan channel ini, mungkin untuk lebih mudahnya, lebih jelasnya, ataupun lebih efektifnya, akan kami jawab melalui video berikutnya atau video-video yang akan datang. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, supaya tetap bisa mengikuti video-video berikutnya, saya minta dukungannya sekali lagi pada sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, ataupun siapa saja yang bisa nonton video ini, dengan cara jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan logo loncengnya, like, komen, dan share sebanyak mungkin ya, agar supaya sahabat-sahabat semua, teman-teman semua selalu dapat mengikuti channel ini serta mendapat notifikasi pemberitahuan setiap kali aku upload video di channel ini. Dan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, juga jangan khawatir, kami akan pastikan untuk menjawab semua komentar-komentar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua pada kolom komentar di bawah ini. Dan juga kami akan selalu terbuka lebar-lebar untuk menerima masukan, saran, serta kritik dari sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang bersifat membangun demi kebaikan, demi kemajuan, dan demi berkembangnya channel ini ke depan.
ataupun demi kebaikan-kebaikan kita semua. Nah, mungkin ini dulu jawaban atau penjelasan dari saya tentang alasan atau latar belakang dibuatnya channel YouTube ini. Mudah-mudahan sekalipun penjelasan sangat singkat ini, tapi aku harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih sekali sahabat-sahabat semua, teman-teman semua telah menonton video ini. Nantikan aja video-video berikutnya ya, yang insya Allah sudah masuk pada pembahasan-pembahasan atau penjelasan-penjelasan tentang seputar keagamaan, yang akan kita ambil dari materi-materi beberapa kitab yang kitab-kitab itu biasa digunakan atau dipelajari di pondok-pondok pesantren. Mungkin sekian dulu dari saya. Bila mana ada tutur sapa, tutur kata, ataupun sikap yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua, saya atas nama pribadi ataupun atas nama channel ini mengucapkan dengan rasa tulus ikhlas serta dari hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah, ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.